Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Maria Amelia dengan NIM channel 18031, Prodi Akuntansi A 2018, Universitas Jambi. Dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra dan Bapak Gandhi Wahyu Maulana Zulma. Dalam mata kuliah akuntansi perpajakan, di sini saya akan menjelaskan tentang menghitung dan mencatat secara akuntansi mengenai angsuran pajak. PPh pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT tahun pajak penghasilan. Perhitungan PPh pasal 25. Besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan atau tahun pajak berikutnya setelah tahun yang dilaporkan di SPT tahunan PPh dihitung sebesar PPh yang terutang pajak tahun lalu yang dikurangi dengan pertama, pajak penghasilan yang dipotong sesuai pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22. Kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 lalu dibagi 12 atau total bulan dalam pajak masa setahun. Tarif PPh pasal 25 terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi atau WPOP, yaitu yang pertama wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOPPT, yang kedua wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WPOPSPT. Mekanisme pengkreditan pajak. Mekanisme pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran menjadikan produsen dan distributor hanya berfungsi sebagai pemungut pajak saja dan sama sekali tidak menanggung beban pajak pertambahan nilai. Mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Yang pertama, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak. Pajak masukan atas perolehan dan atau impor barang modal dapat dikreditkan. Yang ketiga, pajak masukan yang dapat dikreditkan. Yang keempat, pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material. Yang kelima, apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Yang keenam, apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Yang ketujuh, penggunaan pedoman pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran digunakan oleh yang pertama itu PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti. Yang kedua, PKP yang peredaran usahanya dalam 1 tahun pajak tidak melebihi jumlah tertentu. Yang ketiga, PKP yang melakukan kegiatan tertentu. Jenis pajak yang tidak dapat dikreditkan, yang pertama itu ada PPN atas perolehan BKP atau JKP yang dilakukan sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Yang kedua, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha PKP. Maksudnya, tidak memiliki hubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen PKP. Yang ketiga, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Yang keempat, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang didapat dari luar daerah Paben sebelum pengusaha yang bersangkutan ditetapkan sebagai PKP. Yang kelima, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang tidak memenuhi ketentuan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM pasal 13 ayat 5 atau 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP pembeli atau penerima BKP atau JKP. Yang keenam, PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di mana faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM pasal 13 ayat 6.
Yang ketujuh, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang pajak masukan ditagih dengan menggunakan penerbitan ketetapan pajak. Yang kedelapan, PPN atas perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan atau SPT masa pajak PPN yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Yang kesembilan, PPN untuk perolehan BKP yang digunakan sebagai barang modal atau JKP sebelum PKP melakukan kegiatan berproduksi. Yang kesepuluh, faktur pajak masukan yang sudah melebihi batas toleransi pengkreditan yakni 3 bulan. Yang ke-11, pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi telah dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan kepada harga perolehan BKP atau JKP tidak boleh dikreditkan sebagai pajak masukan. Ya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.